Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca buku tafsir salat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir bacaan sujud. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 211. Tentang tafsir bacaan sujud, ini kajiannya kurang lebih mirip seperti tafsir bacaan ruku'. Hanya saja nanti kita akan melihat bagaimana doa-doa dalam sujud yang berbeda dengan doa yang ada dalam ruku'. Karena ada yang sama, ada yang berbeda. Ada banyak redaksi doa sujud yang diajarkan Nabi SAW. Di buku ini kami hanya akan menyebutkan 5 redaksi dari beliau. Dan sudah menghafal 5 redaksi itu Masya Allah sudah cukup lumayan bagi kita, agar kita bisa memilih doa apa yang akan kita baca saat kita melakukan sujud. Baik, yang pertama adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku Al-A'la, yang maha tinggi. Sumber doa ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah salat malam bersama Nabi SAW. Kata Hudzaifah Ibnul Yaman, "Shalaitu ma'an Nabi SAW dzata lailah." Aku salat malam bersama Nabi SAW. Faftatahal Baqarah. Lalu beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah di rakaat yang pertama. Faqultu, lalu Hudzaifah batin. Lalu aku berkata, maksudnya adalah berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Nabi SAW akan rukuk setelah dapat 100 ayat. Masya Allah ya. Dapat 100 ayat dalam satu rakaat. Itu dianggap bagi sahabat ini, bagi sahabat Hudzaifah itu masih pendek. Tapi ternyata tidak. Setelah dapat 100 ayat, Nabi SAW tetap terus sehingga sampai selesai surat Al-Baqarah. Padahal jumlah ayatnya sekitar 280-an. Summa sajada. Kemudian Nabi SAW ketika sujud, faqala, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujud beliau itu panjangnya hampir sama seperti berdirinya. Masya Allah. Sehingga bisa Anda bayangkan Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la itu berkali-kali, sampai kurang lebih panjangnya seperti orang berdiri membaca surat Al-Baqarah. Bisa 1 jam sekitar ya. Meskipun kita tidak tahu apakah beliau bacanya sampai total atau bagaimana. Dalam doa ini Nabi SAW mengulang-ulang bacaan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan mengulang-ulang doa dengan jumlah yang sangat banyak, maka akan menambah keseriusan kita dalam membacanya. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dan doa ini semakna dengan perintah Allah di surat Al-A'la ayat yang pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa ketika turun firman Allah di surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, Rasulullah SAW mengatakan, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah doa ini, jadikanlah bacaan ini dalam sujud kalian. Nah, hadis riwayat Ahmad dan hadis yang hasan. Sehingga saat kita mendengarkan imam membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, barangkali kita waktu sujud kita respon dengan mengucapkan
Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana yang Allah perintahkan kita untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian untuk tambahan wa bihamdihi, sebagian riwayat menyebutkan tambahan ini. Bagaimana statusnya? Ulama berbeda pendapat mengenai status tambahan ini. Sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Shalah. Ada juga ulama yang membolehkan tambahan wa bihamdi. Kemudian isyarat dhaif riwayat ini dinyatakan oleh Abu Dawud ketika beliau menyebutkan hadis ini. Wa hadhihi ziyadah nakhafu alla yakuna mahfuzatan. Tambahan ini kami khawatir hadisnya tidak sahih. Ini keterangan Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud, di mana beliau memberikan komentar, kami khawatir tambahan ini bukanlah termasuk tambahan yang sahih. Meskipun beliau tidak menegaskan bahwa hadis itu dhaif, karena itu sebagian ulama membolehkan membaca tambahan ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah, wa in qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi fala ba'sa. Kalau orang salat itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdi, fala ba'sa, diperbolehkan. Fa inna Ahmad ibn Nasrin rawa an Ahmad, karena Ahmad bin Nasr meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, annahu su'ila an tasbihir ruku' wa sujud, subhana rabbiyal azim a'jabu ilaika au subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih Anda sukai, membaca subhana rabbiyal azim ataukah subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Faqala, lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, qad jaa hadza wa jaa hadza. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu dan ada riwayat yang menyebutkan seperti ini. Wa ma adfa'u minhu syai'a, dan aku tidak ada yang saya tidak menolak keduanya. Ada riwayat yang menyebutkan pertama subhana rabbiyal azim, ada riwayat yang menyebutkan kedua subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, kemarin sudah kita singgung pada saat kita membaca tafsir dari doa ruku'. Kita lanjutkan tafsir doanya. Subhana rabbiyal azim. Kalimat tasbih adalah mensucikan dari setiap kekurangan dan aib. Subhana rabbi dibaca kondisi mansub, subhana. Di sini ada kondisi mansub, subhana, sehingga harokatnya fathah. Karena asumsinya ada kata kerja yang tersembunyi sebelumnya, yaitu kata kerja usabbihu, subhanallah. Usabbihu subhana. Aku bertasbih dengan kesucian Rabbku. Dan kita mensucikan Allah Ta'ala dari semua kekurangan dan aib. Termasuk Maha Suci Allah dari segala aib dan sifat buruk yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin kepadanya. Seperti mereka mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya anak, Allah fakir, tangan Allah terbelenggu, dan atau semisalnya, termasuk Allah punya istri. Dan Allah sangat marah dengan sikap seperti ini. Maha suci Allah dari semua sifat-sifat buruk yang dinyatakan oleh orang musyrikin kepadanya. Kemudian disebutkan dalam lanjutan doa al-a'la, kalimat al-a'la yaitu zat yang maha tinggi. Ada 3 nama Allah Ta'ala yang menunjukkan makna maha tinggi. Yang pertama adalah al-ali, yang kedua al-a'la, yang ketiga al-muta'al.
Yang pertama untuk Al-Ali kita jumpai di ayat kursi. Wa huwal aliyul azim. Dia zat yang maha Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Sedangkan Al-A'la kita jumpai di surat Sabbihis, di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sedangkan Al-Muta'al kita jumpai di surat Ar-Ra'du ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Dia yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang tidak gaib. Lawan dari gaib itu syahada. Karena ada di tempat. Al-kabir, zat yang maha besar. Al-muta'al, yang maha tinggi. Dan nama Allah Al-A'la menunjukkan maha ketinggian, yang maha tinggi yang paling sempurna. Karena menggunakan isim tafdil. Isim tafdil artinya kata sifat superlatif yang tertinggi, yang paling. Syekhul Islam menjelaskan wal a'la ablagu minal ali. Dan nama Allah Al-A'la itu lebih sempurna dibandingkan dengan nama Al-Ali. Artinya secara makna Al-A'la lebih tinggi derajatnya dibandingkan Al-Ali. Baik. Nah, doa dalam sujud kita tidak membaca subhana rabbikal ali atau subhana rabbikal muta'al. Tapi yang kita baca adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kita menggunakan nama, kita menetapkan sifat maha tinggi untuk Allah Ta'ala yang paling sempurna, sehingga kita gunakan sifat superlatif. Subhana rabbiyal a'la. Selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Allah maha tinggi. Para ulama mengatakan bahwa maha tinggi yang merupakan nama Allah memiliki 3 makna. Maha tinggi memiliki 3 makna. Yang pertama adalah tinggi sifat, uluwul qadr. Uluwu al-qadr. Tinggi sifatnya. Uluwul qadr. Sehingga makna Allah maha tinggi artinya adalah Allah yang maha sempurna, paling sempurna sifat-sifatnya. Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Dan Allah Ta'ala, hak milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim. Dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah zat yang paling tinggi. Wa huwal aliyul hakim. Wa huwal azizul hakim. Yang kedua adalah uluwud zat. Ulu ad-zat. Artinya zat Allah berada di atas, terpisah dari semua makhluknya. Sebagaimana yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu berada di atas arsy. Yang ketiga adalah uluwul qahr. Uluwul qahr tulisannya uluwul qahr. Artinya adalah semua makhluk di bawah kekuasaannya. Karena qahr artinya menguasai. Uluwul qahr berarti kekuasaannya paling tinggi. Wallahul wahidul qahhar. Dialah Allah sang Maha Esa dan Al-Qahhar yang Maha Perkasa yang menguasai semuanya. Sehingga tidak ada yang bisa menentang, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah ingat-ingat ya. Nama Allah Al-Ali, Maha Tinggi Allah. Maha Tinggi Allah memiliki 3
makna. Yang pertama apa tadi? Uluwul qadr, tinggi sifat. Yang kedua, uluwul qahr, tinggi kekuasaannya. Baik. Yang ketiga, tinggi zatnya. Ini makna Allah Maha Tinggi. Untuk dua yang pertama hampir disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Semua muslim sepakat untuk dua yang pertama. Sedangkan satu yang terakhir tinggi zatnya, ini ada khilaf di antara kaum muslimin. Terjadi khilaf, perbedaan di antara kaum muslimin. Ada yang meyakini dan menetapkan Allah Maha Tinggi zatnya, sehingga zatnya berada di atas, terpisah dari seluruh makhluk, dan tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Meskipun Allah tidak butuh semua makhluknya, Dia terpisah, berada di atas seluruh makhluknya, dan Allah tidak butuh seluruh makhluknya. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Fis sama artinya berada di atas. Dan Nabi SAW juga pernah bertanya kepada seorang jariyah, seorang budak wanita. Beliau tanya, Aina Allah, di manakah Allah? Maka sang budak ini menjawab, Fis sama, Allah berada di atas. Man ana, lalu siapakah aku? Kemudian jawab si budak, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada tuannya untuk membebaskannya. I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini. Sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Baik. Kemudian ada yang dia nggak mau untuk menetapkan dengan alasan yang sebenarnya alasan itu kembali ke logika. Ya, menurut dia, nanti kalau saya meyakini Allah berada di atas, berarti Allah butuh arah. Dan arah itu kan makhluk. Ya. Maka berarti Allah terliputi oleh makhluknya. Dan tidak mungkin. Maka kita sampaikan. Ahlussunnah memberikan jawaban. Kita sama-sama sepakat Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Artinya tidak ada makhluknya, tidak ada Allah membutuhkan makhluknya sama sekali tidak. Terus kenapa kalian mengatakan Allah berada di atas? Karena Quran yang mengatakan demikian. Sehingga kita sampaikan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Allah berada di atas arsy. Sehingga karena Allah berada di atas arsy, maka kita imani sebagaimana teksnya. Allah berada di atas arsy. Dan ini khilaf yang cukup panjang bain ahli sunnah wal jamaah, terjadi antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul kalam. Dan semua sekte-sekte ahlul kalam, mereka banyak membahas tentang ketinggian zat Allah Ta'ala. Nah, masalahnya logika itu bisa menjadi media bagi orang untuk berpikir yang bukan ranahnya, sehingga dia berpikir berlebihan sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tundukkan potensi penyimpangan dalam akidah dengan cara logika itu hanya bisa membenarkan kebenaran dan mendukung kebenaran itu, bukan menolaknya. Karena kalau menolak jadinya logika itu kita taruh di depan.
ada orang yang bertanya, apa sih peran logika dalam kita berakidah? Logika itu sifatnya menilai. Posisi logika itu menilai, bukan menjadi sumber. Ya, kita ulang ya. Logika itu menilai, bukan sumber. Karena seperti yang kita tahu, bahwa keyakinan manusia itu sumbernya ada 3. Saya bicara manusia secara umum ya. Pertama wahyu, yang kedua budaya, yang ketiga satu lagi logika. Baik. Sebagai muslim, keyakinan kita bersumber dari wahyu. Sehingga kenapa kita meyakini A, kita meyakini B, kita meyakini C? Karena wahyu mengatakan demikian. Nah, ketika dia bisa dijangkau oleh logika, maka logika kita membenarkan. Loh, kok bisa kamu membenarkan padahal kamu tidak bisa menjangkaunya? Ya karena saya tidak tahu. Orang yang tidak tahu pasrah kepada kebenaran mutlak, yaitu Rabbul Izzah, yang logika mengakui dia adalah zat yang maha mengetahui, dia zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu ya. Yang kedua budaya. Nah, saat budaya ini berbicara, kadang ada logika yang tidak menerima. Saya tidak mau meyakini kayak gini. Loh kenapa? Lah, ini sumbernya dari mana? Oh, ini perkara gaib. Ya. Misalnya, ya, kalau yang namanya kejadian geblok, ya, mongko semua umat manusia itu disuruh untuk nyayur lodeh 7 macam. Ya. Kalau terjadi kejadian musibah atau bencana atau pandemi atau yang semacamnya, wabah, maka masyarakat itu diminta untuk masak sayur lodeh 7 macam. Logika bicara, loh, apa kaitannya sayur lodeh 7 macam dengan ini? Ya, biar Pak Geblok ini segera hilang. Atau harus mencampurkan 7 air dari 7 sumur. Sumur A, sumur B, sumur C campur jadi satu, kemudian orang mandi dengan air itu. Logika terus menilai ini apa kaitannya, nyambung atau enggak. Nah, kadang ada logika yang ditundukkan. Oh, pokoknya terima sajalah wong ini, kata orang Jawa seperti itu, kata sesepuh kita seperti itu. Nah, satu lagi, ada keyakinan manusia yang sumbernya adalah logika. Orang berpikir, terus ketemu ini. Sudah? Sehingga sebenarnya logika juga punya peran. Baik. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mendetailkan bagian ini ada kajian khusus tentang masalah ini ya. Cuman kita sebagai muslim diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti ini. Sudah? Karena ketika terjadi benturan antara sumber keyakinan dari wahyu dengan budaya, dengan logika, ketika terjadi benturan sehingga nggak cocok, crash. Indra manusia kan tidak ada yang bisa menangkap ini semua. Apa yang dinyatakan wahyu, apa yang dinyatakan budaya, atau yang disampaikan oleh logika, indra manusia nggak menangkap. Artinya apa? Ini adalah sebuah keyakinan yang ditanamkan dalam hati. Kebenarannya seperti apa nanti akan terbuktikan di akhirat. Begitu ya. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Nanti akan terbuktikan di akhirat. Karena nanti akan ada pembuktian di akhirat, maka tentu saja yang salah akan disalahkan. Yang benar akan didukung oleh Allah Ta'ala. Yang benar akan dibenarkan. Sehingga
carilah posisi yang paling aman. Ikuti saja apa yang dinyatakan oleh wahyu. Dan selanjutnya, logika membenarkan. Saya membenarkan keberadaan surga. Saya membenarkan keberadaan neraka. Kok bisa logika kamu membenarkan itu? Karena saya yakin yang bicara ini gak mungkin berdusta. Karena saya yakin yang menyampaikan ini gak mungkin berdusta. Dari mana kamu tahu? Al-Quran. Dan Al-Quran kata Allah di depan, la raiba fi. Kok kamu yakin kalau Al-Quran ini pasti benar? Karena Allah yang berfirman. Dari mana kamu tahu Allah yang berfirman? Disampaikan kepada sang Rasul. Kemudian Rasul yang dia punya karakter dengan semua sifat-sifat kejujurannya, tidak mungkin dia berdusta dengan Quran ini. Lalu Quran itu setelah utuh sampai beliau disampaikan kepada generasi ke generasi, dan saya yakin itu semuanya terjaga. Karena kita mengimani apa yang ada dalam Quran, bahwa Allah menjamin Quran itu terjaga. Dan seterusnya. Itulah logika bermain. Sehingga logika kita menilai untuk mendukung kebenaran wahyu. Nah, kita berharap semoga zat yang nanti akan mengadili semua perselisihan di tengah manusia akan membenarkan apa yang kita lakukan, karena kita kembalikan logika ini kepada wahyu. Bahasa lainnya, sebaiknya kamu cari aman daripada nanti kamu meraba-raba bagian seperti ini malah salah, dan kalau salah fatal akibatnya. Ya. Saya sangat yakin jamaah, kalau Anda ujian dan ujian itu adalah ujian kenaikan, ya. Kemudian guru sudah memberitahu jawaban dari masing-masing pertanyaan. Sebelum ujian guru ngasih kisi-kisi. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini, jawablah ini. Pertanyaan seperti ini, jawabannya kayak gini. Dan seterusnya sampai sekian pertanyaan dan jawaban. Ujian dimulai. Ketika Anda mau memilih jawaban, Anda merenungkan. Ini kayaknya kalau secara logika saya kok tidak nyambung. Guru bilang jawabannya A, padahal kalau menurut saya lebih cocoknya C. Lalu Anda nekat jawab C. Padahal tadi sudah diajarkan jawablah A. Bagi orang yang dia tahu prinsip cari aman, ya sudahlah jawab A aja. Wong saya juga nggak bisa protes kalau jawab C. Maka dia akan jawab A. Dengan maksud agar dia bisa dibenarkan. Karena kemarin gurunya nyarankan jawab A. Baik. Itu kita bicara antara manusia dengan manusia. Walillahil matsalul a'la, dan Allah punya sifat yang jauh lebih mulia. Ilmunya yang maha sempurna, kemudian kalamnya yang penuh hikmah. Maka cukup kita ikuti saja apa yang ada dari wahyu itu, dan logika kita berusaha untuk mendukungnya agar kita bisa menjamin kalau nanti ketika di akhirat kita dalam kondisi selamat. Nah, kembali ke sini ya. Jadi masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebenarnya ini cukup mudah jika logika kita adalah tipe logika yang tunduk. Cukup diyakini Allah berada di atas arsy, selesai. Nah, bagian yang kita tidak tahu jangan nekat untuk kemudian dihayalkan. Seperti bicara masalah arah, kemudian bicara, terus gimana Pak? Bumi itu kan bulat, atas itu kayak gimana? Itu kamu nggak tahu. Karena nggak tahu, logika nggak bisa jangkau, maka jangan dilanjutkan. Cari aman ketika kita nggak tahu. Orang kalau nggak tahu pasti dia akan cari aman. Wallahu a'lam. Sehingga untuk uluwul qadr, manusia sepakat Allah itu maha mulia sifatnya dan Allah maha kuasa atas seluruh makhluknya. Tapi untuk uluwud dzat, Allah maha tinggi dalam arti Allah berada di atas, ada sebagian yang tidak mau menerima. Dan kita sebagai Ahlussunnah meyakini bahasanya ini adalah sebuah kebenaran dan kita menerimanya.
Baik, selanjutnya kita akan lihat mengapa nama Al-A'la yang dibaca ketika sujud. Padahal masih banyak nama-nama Allah yang lainnya. Syekhul Islam mengatakan, Annas sujuda ghayatul khudu'. Sujud itu puncak ketundukan. Ghayatul khudu'. Wadzul, puncak kerendahan seorang hamba. Minal abdi wa ghayatun tasfilihi wa tawadu'ihi. Dan gerakan yang paling merendah dan paling tawadhu dari seorang hamba. Seperti yang kita tahu, kita meletakkan muka yang merupakan anggota badan paling mulia, sehingga dia disebut oleh Syekhul Islam sebagai ghayatu tasfil, gerakan yang paling merendah, gerakan yang paling bawah, ghayatu tasfil. Bi asyrafa syai'in fihi lillah wa huwa wajhahu, di mana sang hamba itu meletakkan anggota badan yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala, yaitu wajahnya. Yang dia letakkan wajah itu di tanah, sejajar dengan kaki, sejajar dengan lutut. Fanasaba fi ghayati sufulihi ayyasifa rabbahu bi annahul a'la. Maka sesuai ketika sang hamba berada dalam kondisi paling rendah, berada dalam kondisi paling menghina di hadapan Allah, paling rendah di hadapan Allah, dia memuji Rabbnya. Dia memuji Rabbnya bahwa dia adalah zat yang maha al-a'la, yang maha tinggi. Sehingga sesuai ya. Pada saat kita melakukan gerakan di posisi paling rendah, kita isi dengan memuji Allah yang menunjukkan ketinggiannya yang sempurna. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Asy-Syaukani. Beliau rahimahum menjelaskan, wal hikmah min takhsisis sujudi bil a'la anna sujuda lamma kana fihi ghayatut tawadu' lima fihi min wad'il jabhah allati hiya asyraful a'dha' ala mawati'il aqdam kana afdala minar ruku'. Hikmah, kita bacakan terjemahnya ya. Hikmah penyebutan nama Allah Ta'ala dengan Al-A'la hanya dilakukan ketika sujud. Karena dalam kegiatan ini ada puncak tawadhu. Ketika itu hamba meletakkan dahi yang merupakan anggota badan paling mulia sejajar dengan kaki, sehingga sujud lebih afdal dibandingkan ruku. Sujud lebih afdal dibandingkan ruku. Karena itu sesuai dengan penyebutan nama Allah yang menggunakan kata sifat superlatif, yaitu Al-A'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa-doa setelahnya ini sama seperti dalam rukuk ya. Seperti doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita sudah pernah membahas ini. Nanti Bapak Ibu bisa ulang ketika bahas rukuk. Penjelasannya sama seperti yang sudah dibahas di doa rukuk. Sehingga agar tidak menambah ketebalan buku, saya cuma cantumkan seperti ini ya. Di halaman 150 doa kedua. Kemudian Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh juga sama. Sumbernya ada di hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan sudah pernah kita jelaskan. Kami ingatkan apa yang dimaksud dengan ar-ruh di sini. Ruh di sini artinya siapa? Coba lihat komentar. Ruh di sini adalah, baik, nggak ada jamaah di depan saya ya. Jibril alaihissalatu wassalam. Kenapa Jibril disebut ruh? Ada dua alasan yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, karena Jibril adalah alam ruhani, malaikat alam ruhani. Yang kedua, Jibril disebut ruh karena beliau yang membawa wahyu.
Dan wahyu merupakan ruh bagi kehidupan hati para hamba. Sehingga hati manusia itu bisa menjadi hidup karena ada wahyu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Penjelasannya sama seperti doa ruku. Kemudian subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sumber doanya ada dalam hadis dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dan penjelasannya juga sama dalam doa ruku. Doa kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang agak berbeda dengan apa yang ada dalam ruku. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang berbeda dengan yang ada di ruku. Kalau di ruku kan khasya'a lillah, khasya'a mukhi wa idhami wa asabi. Tulangku, kemudian sumsumku, termasuk juga badanku, semuanya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang sumber doa, bacaan ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Tentang tafsirnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kalimat ini merupakan pengakuan orang yang salat akan penghambaannya kepada Allah Ta'ala, zat yang mereka sembah. Sehingga dia mengatakan Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud. Sehingga mereka serahkan semua ibadah dan urusannya hanya untuk Allah. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya untukmu aku berislam. Kita berislam hanya untuk Allah, dalam arti kita siap tunduk terhadap semua perintah dan larangannya, dan ridha terhadap semua takdirnya. Nah, karena makna Islam, makna tunduk kepada aturan, di situ ada dua, tunduk kepada syariat, yang kedua adalah tunduk kepada takdir. Makna tunduk kepada ketentuan Allah itu ada dua. Ketentuan syariat, kita tunduk kepada ketentuan syariat Allah. Yang kedua adalah tunduk kepada takdir Allah. Tunduk kepada takdir Allah artinya adalah ridha kepada semua yang Allah takdirkan. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah sajada wajhi, wajahku bersujud. Anggota sujud tidak hanya wajah, termasuk kedua tangan, lutut, dan ujung-ujung kaki. Namun di sini kenapa yang disebutkan hanya wajah? Karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia. Ya. Makanya antara
Ini namanya apa ini? Mukul dengan cara apa? Nempeleng ya. Nampar. Nampar kalau kena pundak, nah, seperti ini. Dengan nampar kena muka, lebih menyakitkan hati yang mana? Yang kena muka. Ya, kalau kena muka, jadinya lebih sakit hatinya daripada kena pundak. Bahkan kalau kena pundak, kita biasa melakukannya. Kalau menyapa orang dipanggil nggak noleh, plok. Nah. Coba itu di muka. Tentu akan lebih menyakitkan. Ya, bagi hati yang ditampar ya. Ibnu Arabi menjelaskan kalimat ini. Wal muradu fil hadis sajadat jumlati wa ra'si wa qad yukna bil wajhi anil jumlah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah seluruh badan dan kepalaku bersujud. Seluruh badan dan kepala diwakili dengan wajah. Sehingga kalau Ibnu Arabi, wajah itu mewakili anil jumlah, seluruh anggota badan. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sujud kepada zat yang telah menciptakannya dan sawwarahu, dan yang memberikan rupa bagi manusia. Allah menciptakan dan menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Alladzi sawwarakum fa ahsana suwarukum fa ahsana suwarakum. Dialah zat yang membuat muka bagi kalian dan Allah memperindah muka kalian. Allah menciptakan dan menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, lalu menyempurnakanmu, menjadi kejadian kamu, fa'adalak, dan menjadikan badanmu seimbang. Sehingga manusia ketika jalan berdiri. Ketika jalan manusia berdiri. Padahal binatang yang lain ketika jalan, ada yang ruku, ada yang ngesot, ada yang pakai tangan, bahkan ada yang pakai perut. Wa minhum may yamshi ala batni, wa minhum may yamshi ala rijlain, wa minhum may yamshi ala al-arba'. Ada di antara makhluk Allah yang dia berjalan dengan perutnya seperti ular. Ada yang 2 kakinya, ada yang dengan 4 anggota badannya, yaitu depan dan belakang. Manusia tidak seperti itu. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dia membuat berfungsi, memecah telinga dan penglihatan. Maksudnya adalah membuka telinga dan penglihatan sehingga bisa berfungsi. Al-Qurtubi mengatakan Allah menciptakan pendengaran dan penglihatan di wajah manusia. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabaraka, maha tinggi, maha mulia Allah, maha agung. Ahsanul khaliqin, yang dia adalah sebaik-baik pencipta. Disebut tabaraka karena keberkahan Allah, dalam arti kebaikan Allah bagi makhluknya sangat banyak. Semua ciptaannya sempurna, terutama manusia, karena penciptaan Adam dan keturunannya menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia disebut oleh Allah fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam posisi yang paling sempurna. Badannya sempurna, mukanya sempurna, kemudian permukaan kulitnya juga sempurna. Kita tidak seperti binatang yang penuh dengan bulu. Kalaupun ada orang yang berbulu, ya, tidak sebagaimana layaknya binatang. Dan itu bagian dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai tafsir dari doa-doa sujud, bacaan sujud. Semoga bisa menambah semangat kita ketika sujud untuk merenungkan apa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian bacaan yang lain yang juga dibaca dalam ruku, subuhun, kudusun, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.